Perhatikan, dosa, kejahatan itu selalu membawa dampak yang tidak baik bagi hidup manusia. Saudara, mari kita introspeksi diri hari-hari ini. Apakah semua yang terjadi dalam hidup kita itu akibat dari dosa kita atau karena kesalahan kita, sehingga Tuhan menyerahkan kita kepada sesuatu yang buruk? Mari kita introspeksi diri. Jangan kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena upahnya, hasilnya itu sangat-sangat mengerikan. Kenapa setiap kali saya berkhotbah selalu saya ingatkan bertobat, bertobat, bertobat? Karena dosa itu yang menjadi penghancur hidup manusia. Makanya bersyukur. Ada begitu banyak masalah, pergumulan, tekanan yang terjadi dalam hidup kita itu karena kesalahan kita sendiri. Mari kita bertobat, kembali kepada firman. Mari kita bertobat, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu ada begitu banyak orang Kristen hari-hari yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, ya, punya harta banyak tapi takut. Ya, punya banyak harta tetapi hidupnya ya lebih kasihan daripada orang melarat. Itu terjadi kenapa? Akibat dosa. Tidak usah takut dengan semua prediksi-prediksi. Tahun depan adalah tahun kegelapan. Beberapa negara sekarang sudah masuk menjadi negara ya menghutang kepada IMF. Bahkan dikatakan ada banyak negara yang akan masuk lagi karena krisis di depan mata. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bertobat dan berseru kepada Tuhan. Jangan cari manusia, jangan cari orang yang lain, jangan cari sesuatu yang menurut kita baik, sebab Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan bagi setiap kita yang mau berharap kepada Dia. Katakan yes, amin. Tuhan tidak pernah tergoncang. Keadaan berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan berubah, janjinya tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, firman-Nya tidak pernah berubah. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Percayalah, cepat atau lambat, ketika engkau memutuskan bertobat, berbalik dan berseru kepada Tuhan, pasti sesuatu akan terjadi. Berapa banyak dari kita ketika menghadapi masalah, kita mencari jalan sendiri. Ya, kita bikin jalan baru. Karena kita sekarang sudah pinter, soalnya ada Google Map, Bu. Ya, Google Map itu bisa tunjukin jalan. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mencari tahu semua yang ada di sana. Tapi percayalah, jalan terbaik itu hanya dari Tuhan. Ya, karena Google Map bisa hilang sinyal. Saya kalau pelayanan di Jakarta dulu saya sering nyetir sendiri. Diundang pelayanan, Bu, nanti orangnya telepon daerah Bekasi ya Bu, nanti ibu keluar tol itu ada perempatan ke kanan belok kiri. Saya bilang gak usah ngomong begitu Pak, kasih alamatnya. Sherlock, saya nanti cuma ikut Google Map karena saya tidak menguasai daerah itu. Jadi saya pakai Google Map, saya gak lihat, saya cuma ikuti suaranya. Dia bilang 10 meter belok kanan, 5 meter belok kiri. Tapi kalau di daerah sunyi dia bilang sinyal hilang. Google Map bingung. Asal dia aja bingung apalagi saya. Ya, kita jangan mengandalkan sesuatu yang menurut kita itu sudah pasti. Sebab tidak ada yang lebih pasti di hidup ini selain Tuhan. Amin. Dengan cara apa engkau menyelesaikan masalahmu hari ini? Apakah engkau datang kepada Tuhan atau engkau melakukan sesuatu yang lain? Berseru dulu kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat ke penggadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal nambah masalah. Kalau nggak bisa bayar cicilan bunga, maka anguslah barang. Cari Tuhan dulu. Berlutut di kaki Tuhan dulu. Kenapa seringkali kita tidak melihat mujizat terjadi di hidup kita? Karena kita selalu punya cara sendiri untuk bisa melakukan semua hal di hidup ini yang kita pikir secara manusia kita bisa. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja di dalam hidupmu. Jangan cari yang lain.
Duduk di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang, ingat apa yang sudah pernah aku lakukan di dalam hidupmu. Mari kita ingat di masa-masa yang lalu. Engkau pernah mengalami Tuhan. Tuhan yang sama yang pernah menolongmu di masa yang lalu. Dia juga Tuhan yang sama yang sanggup menolong engkau di masa sekarang dan juga sampai di masa yang akan datang. Katakan amin. Amin saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya setiap kali ada dalam persoalan, saya duduk di kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan, di masa yang lalu aku pernah mengalami yang lebih sulit dari ini. Dan Engkau menolongku Tuhan. Karena itu tidak ada yang perlu saya takutkan. Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah itu, Dia juga yang akan melepaskan kita dari setiap persoalan di hidup ini. Jangan pernah takut. Imanmu itu harus tetap sama. Ingat akan perbuatannya di masa yang lalu. Ingat saudara, kita semua pernah ditolong Tuhan. Bahkan hidup ini yang kita miliki sekarang itu dari Tuhan. Napas hidup yang kita punya itu dari Tuhan. Ingat Tuhan bilang, aku dulu pernah berperkara dengan engkau. Engkau sudah melihat perbuatanku yang ajaib. Kita sudah melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kita sudah mendengar tentang kedahsyatannya. Kenapa hari ini kita ragu? Jangan pernah ragukan Tuhan saudara. Dia Tuhan yang sama dan tidak pernah berubah. Seringkali kitalah yang berubah percaya. Seringkali kitalah yang berubah setia. Tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan bilang, aku pernah melakukan sesuatu yang dahsyat. Aku serahkan semua negeri orang-orang yang menghalau kamu. Aku pernah berbuat itu. Dan aku masih Tuhan yang sama. Saudara, jangan pernah tinggalkan penyembahanmu kepada Tuhan. Tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan engkau berubah setia hanya karena uang engkau melupakan Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Mari kita terus taruh Tuhan sebagai nomor satu dalam hidup kita. Dia yang sanggup mengatur semuanya. Berapa seringnya kita ini hanyut saudara. Ketika ada dalam satu keadaan akhirnya kita mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin dengan kesibukan kita. Kita lupa dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai lupa dengan kita membangun mesbah Tuhan. Lalu kita mulai melupakan Tuhan. Kenapa banyak persoalan terjadi? Karena engkau mulai meninggalkan penyembahanmu kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan. Kekuatan kita itu hanya di dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah berkata, aku tidak mampu keluar dari perselingkuhan. Aku tidak mampu keluar dari kepahitan. Aku gak mampu keluar dari kekecewaan. No, engkau punya keputusan hari ini. Jangan berkata, aku tidak bisa ampuni suamiku. Aku gak bisa ampuni istriku. Aku gak bisa ampuni anakku. No, engkaulah yang memutuskan untuk memilih hidup dalam kebenaran atau tinggal di dalam dosa itu. Tuhan tidak pernah kompromi. Saudara, mari kita bertobat. Dosa apa yang masih engkau simpan hari ini? Bertobat, tinggalkan, kembali kepada Tuhan. Semua masalah yang terjadi dalam hidup kita cuma karena satu kok. Kita gak mau nurut sama firman. Coba kita nurut kepada firman saudara. Kalau Tuhan bilang lepaskan pengampunan, lepaskan. Tidak usah gengsi. Kalau Tuhan bilang ya tinggalkan dosa kenajisan, tinggalkan. Tuhan bilang tinggalkan kesombongan, tinggalkan. Mari kita berbalik kembali kepada Tuhan. Di dalam keadaan sukar, percaya Tuhan itu tetap menyertai. Tuhan itu tetap ada. Tapi apakah kita mau melibatkan Dia atau tidak, itu urusan kita. Tapi Dia adalah Allah yang maha tahu. Dan Dia adalah Tuhan yang maha melihat. Tinggal kitanya, maukah kita menyertakan Tuhan di dalam hidup kita, di setiap kesusahan kita? Seringkali kita pun bertanya seperti itu. Tuhan, aku ini masih ke gereja. Aku tuh di gereja nyanyi, aku itu memberi persembahan. Tapi kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Kalau memang Tuhan menyertai aku, di mana perbuatanmu yang ajaib? Aku ini terlilit utang puluhan tahun gak selesai. Aku ini berantem tidak selesai-selesai. Saudara, mari kita lihat, introspeksi diri. Apakah ketika engkau terlilit hutang masih ada Tuhan? Masih. Tapi apakah engkau melibatkan Tuhan? Saudara, mungkin engkau belum melibatkan Tuhan. Tuhan tetap menyertai di saat ketika engkau, Tuhan lihat loh, Tuhan itu lihat engkau loh. Ini udah susah, cari jalan sendiri lagi, sok pinter, biarin. Adakah kita rendah hati berkata, Tuhan tolong terlibatlah.
di dalam masalah kami. Apalagi suami istri gandeng tangan engkau bersatu dan berkata, Tuhan tolong terlibat di dalam masalah kami. Saya yakin suami istri bersatu, firman Tuhan berkata, di mana orang hidup rukun sehati bersama, maka kesitulah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya.